beribadah dan mohon untuk selalu mendoakan kami anak-anak ibu. Sedih. Itu katanya Wak dalam mimpi Sinta tuh. Gimana lah perasaan Sinta habis itu ya Allah. Oke Wak, itu jadi kisah tentang keluarga goib yang dialami Sinta dan Mita. Epic kali kan Wak. Mita punya kakak goib, Sinta punya 3 anak goib, dan Wawak KW 119 tuh punya kembaran goib. Dan yang membuat kisah ini tuh menarik kali buat aku dan tim secara pribadi nih Wak ya. Seperti yang aku bilang tadi, kisah ini tuh berkaitan dengan sejarah dan legenda Kalimantan Selatan. Bahkan Putri, salah satu Wak kita yang cerita tentang asal-usul Putri Junjung Buhi asal Kalimantan ini juga bilang Wak kalau memang di sana tuh kejadian kayak gini sering terjadi kok Nat. Banyak kok calon ibu yang melahirkan tiba-tiba anaknya hilang. Ada ibu hamil tiba-tiba perutnya kempes gitu, sering. Tapi ada juga nih Wak yang bilang kalau tidak semua bayi-bayi itu dibawa ke alam gaib oleh keluarga kerajaan ini nih Wak ya. Ada juga sosok biasa atau sosok biasa ya, sosok gaib biasa lainnya tapi bukan sosok dari kerajaan itu yang juga turun membawa mereka. Jadi nggak semuanya dibawa ke tempat kerajaan itu, ada lagi ke tempat lain lah gitu, another dimension lah. Makanya tadi bisa dibilang keluarga Mita sama Sinta ini beruntung karena keluarga mereka di alam sana tuh dirawat langsung sama keluarga kerajaan itu loh Wak. Makanya udah pasti bisa terjamin tanda kutip. Aku juga penasaran Wak, kenapa bayi-bayi tak bersalah ini dibawa ke alam goib? Kenapa nggak dibiarkan aja hidup di alam nyata ya kan? Nah ini juga ada penjelasannya, karena katanya nih, konon katanya mereka yang membawa bayi-bayi ini ke kerajaan mereka karena mereka memang suka sama bayi-bayi itu Wak. Mereka mau dengan sukarela merawat anak-anak ini. Bahkan juga anak-anak yang diambil ini tidak merasa keberatan kok dirawat sama keluarga goibnya mereka yang ada di alam tuh, ngerti kalian kan? Aku paham kali ini buat kalian yang mungkin ragu, mungkin skeptis kali dengan 2 kisah yang aku sebutin tadi Wak, atau bahkan skeptis dengan kisahnya Putri Junjung Buhi. Nggak apa-apa, wajar. Kalau dipikir-pikir secara logika pasti kisah ini kan terdengar macam nggak masuk akal, mental semua nih buat kalian yang skeptis kan. Apalagi bagi kita semua nih sebagai orang awam atau bahkan kita yang tidak punya kemampuan untuk merasakan apa-apa macam orang-orang IndiHome itu, pasti ngerasa masa sih? Kok bisa? Mental lah gitu kan. Nah itulah di sini juga aku nggak mau memaksa kalian buat percaya juga Wak. Hanya saja yang mau aku ingatkan ke kalian semua nih kita nggak bisa denial Wak kalau kita nih hidup berdampingan sama mereka. Kita berdampingan dengan alam goib. Bahkan alam goib ini kan juga menjadi salah satu bukti dari maha besarnya Allah sebagai zat yang menciptakannya kan. Allah aja goib. Jadi wajar memang kalau misalnya diantara kalian ada yang nggak percaya sama kisah ini, yang ragu dengan kisah-kisahnya apa segala macam, wajar kali. Memang nggak masuk mungkin di pikiran kalian, tapi nggak tahu nanti kalau misalnya kalian sendiri yang ngalamin ya. Udah didengar aja, disimpan aja di sini. Wawak hanya ingin berbagi cerita, kita dengar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Sesimpel itu aja Wak ya. Dan sekali lagi untuk kisah Putri Junjung Buhi ini, aku juga mau menekankan bahwa kisah tersebut memang ada dan juga menjadi cerita rakyat bagi masyarakat Kalimantan Selatan Wak. Jadi sudah pasti cerita ini memuat nilai historis yang sangat besar kan? Oleh karena itu sudah sepantasnya juga kita untuk saling menghargai sejarah dan juga kebudayaan mereka. Begitu pula dengan sejarah dan budaya dari daerah-daerah kita lainnya. Jadi ya sudah, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak Mbak Mita, Mbak Sinta dan semua keluarganya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Wawak Kalimantan Selatan di sini yang mendengar ceritaku tentang Putri Junjung Buhi, mungkin ada informasi yang kurang atau informasi yang harus dikoreksi atau ada yang keliru, kalian boleh Wak perbaiki aja di kolom komentar di bawah dan tambahin lagi informasi-informasi lain yang kalian tahu yang tidak aku sebutkan di video ini. Ya, dan atau mungkin di antara kalian juga mengalami kisah yang sama atau mungkin kisah yang lebih menyeramkan lagi, pengen berbagi sama kami semua sehingga koleksi cerita horor kami bertambah lagi, boleh langsung aja tulis cerita kalian serapi mungkin seadanya aja ke email di bawah ini, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.